Tidak lupanya khatib berwasiat pada diri sendiri dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena takwa inilah sebaik-baik bekal yang mana kita bawa nanti untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah bekal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baik bekal untuk menuju pada Allah adalah ketakwaan. Dan tidak Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita kecuali kita dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu melimpah, saking melimpahnya tidak akan bisa dihitung, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, niscaya tidak akan bisa dihitung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sholawat dan salam kita curahkan sepenuhnya pada junjungan kita, teladan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju Islam yang terang benderang. La nabiyya wala rasulan ba'da. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, dan beliau yang akan kita nanti syafaatnya kelak pada hari mengerikan, yaitu hari pembalasan. Semoga saya dan Anda sekalian mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari pembalasan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan memasuki sebuah momen yang mana menjadi impian seorang muslim untuk memasukinya, karena di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala melebihkan dibanding bulan-bulan yang lain, yang mana di dalam bulan tersebut apa yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dibanding bulan-bulan yang lain. Pada bulan itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Pada bulan itu juga ada sebuah malam yang mana di dalamnya malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sudah semestinya kita merasa gembira, merasa bahagia, dan persiapkan sedini mungkin baik fisik maupun yang lain untuk menyambut bulan suci tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami untuk membahas sedikit tentang sebuah keluarga yang mana Allah Subhanahu wa taala lebihkan dibanding kita para manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 33, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ij'alnal baita masabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-ta'ifin wal 'akifina wa ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia,
dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang rukuk, dan yang sujud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu hal yang menarik untuk kita kaji dari Nabi Ibrahim adalah tentang keluarganya. Rangkaian ibadah haji tidak bisa dipisahkan dari peran sang istri, yaitu Siti Hajar, dan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dalam perintah menyembelih hewan kurban, ada peran putranya Nabi Ismail dengan dialog yang sangat inspiratif yang diabadikan dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana pula dengan kisah pembangunan Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam sampai akhir zaman. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang rukuk, dan yang sujud. Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita perhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dengan mengajak putranya Ismail untuk membangun Ka'bah. Proyek itu dikerjakan kompak sekeluarga sebagai satu tim, mulai bapak, anak, dan tentu saja dengan support dukungan dari sang istri, yaitu Siti Hajar. Proyek kebaikan dengan berbasis keluarga menjadi sangat penting saat ini. Sekali kayu, 2-3 pulau terlampaui, meraih pahala dengan amal soleh, dan sekaligus juga bisa mendekatkan serta mengharmonikan seluruh anggota keluarga. Lebih dari itu, dapat menjadi bagian dari pendidikan kepada anak-anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran yang lain dari proyek yang dibangun Nabi Ibrahim bersama putranya adalah, meskipun usia masih belum dewasa, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, beliau sudah dilibatkan dalam proyek yang besar, proyek membangun peradaban, membangun rumah Allah yang menjadi kiblat, tempat tawaf, i'tikaf, rukuk, dan sujud. Begitulah cara Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik putranya. Dari Nabi Ibrahim kita banyak belajar tentang pengasuhan pendidikan ayah kepada anaknya. Hendaklah ini untuk introspeksi kita para ayah, bahwa tanggung jawab pendidikan anak ada pada diri kita, yaitu para ayah. Sudahkah kita para ayah memperhatikan hal ini? Ataukah semuanya kita pasrahkan dan kita bebankan kepada istri kita? Dan yang terakhir mengenai family project, proyek kebaikan yang bisa dijalankan oleh seluruh anggota keluarga sebagai satu kesatuan tim. Nabi Ibrahim sudah mencontohkan kepada kita. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah rencanakan untuk bisa dikerjakan dan melibatkan seluruh anggota keluarga kita sebagai sarana pendidikan anak, pendidikan keluarga, dan investasi untuk tabungan di hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasa, min shadaqatin jariyah wa ilmin yanfa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu." Apabila telah meninggal manusia,
maka terputuslah semua amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita rencanakan, diskusikan, agendakan, dan susun pelaksanaannya dengan melibatkan seluruh anggota kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba' wal zina wal zalzal wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.